Baiklah sobat-sobatnya, pada video ini saya akan berbagi sebuah kabar gembira untuk teman-teman semuanya, bahwasannya baru saja resmi rilis surat edaran terbaru dari Menpan RB, yang mana di sini terkait tentang pembukaan pendaftaran CPNS dan juga P3K tahun 2024. Nah, di sini nanti termasuk teman-teman yang tidak lulus seleksi P3K guru di tahun 2023 nanti harap bersiap ya untuk ikut seleksi di tahun 2024. Bukan hanya ada CPNS namun juga ada P3K. Bagaimanakah informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, bagi teman-teman yang tidak lulus seleksi P3K di tahun 2023 maupun juga nggak lulus seleksi CPNS, di sini baru saja rilis surat edaran terbaru yaitu dari Kemenpan RB. Nah, di sini edaran terbaru dari Kemenpan RB yaitu tertanggal 21 Desember tahun 2022. Nah, surat edaran dengan nomor sekian yaitu terkait tentang usulan jumlah kebutuhan ASN tahun 2024, teman-teman. Tentunya kemarin sempat saya sampaikan yaitu salah satu solusi bagi teman-teman yang tidak lulus seleksi CPNS maupun juga P3K tahun 2023 ini adalah ikut seleksi di tahun 2024. Apakah di tahun 2024 ini ada seleksi? Nah, ini adalah ada seleksi, teman-teman. Inilah merupakan jawaban yaitu dari Kemenpan RB ini sudah menghimbau kepada seluruh instansi untuk melakukan pengusulan formasi ya. Nah, surat edaran terbaru dari Kemenpan RB ini adalah tentang usulan jumlah kebutuhan ASN tahun 2024, teman-teman. Yang mana isi dari surat edaran yaitu berdasarkan pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 yaitu tentang Undang-Undang ASN yang sudah revisi ya. Nah, di sini bahwa instansi pemerintah ini diwajibkan menyelesaikan penataan pegawai non ASN paling lambat Desember tahun 2024. Sehubungan dengan hal tersebut, ini adalah serta dalam rangka perencanaan kebutuhan dan pengadaan pegawai ASN, kami harapkan saudara ini dapat menyampaikan data kebutuhan ASN tahun 2024. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengusulan kebutuhan ASN itu adalah sebagai berikut. Jadi surat ini ditujukan kepada seluruh pejabat pembina kepegawaian baik itu di instansi pemerintah di daerah maupun juga pusat, teman-teman. Ya, mana di sini untuk yang pertama yaitu pengadaan ASN ya. Pengadaan ASN tahun 2024 itu nanti terdiri dari dua jenis, teman-teman. Yang pertama yaitu P3K. Nah, P3K ini nanti khusus bagi pelamar non ASN. Kemudian di sini ada CPNS. Nah, CPNS itu bagi pelamar umum ya. Jadi untuk di tahun 2024 di sini kita sudah mendapatkan bocoran skema bahwasanya nanti untuk P3K itu dikhususkan bagi teman-teman tenaga non ASN. Artinya yang sudah menjadi honorer, teman-teman. Apakah nanti hanya untuk teman-teman yang 2,3 juta yang sudah masuk dalam database PKN hasil dari pendataan non ASN? Ya, kita tunggu saja nanti ya. Jadi yang jelas untuk P3K ini adalah nanti berfokus pada yang non ASN. Sementara teman-teman yang bukan non ASN di sini nanti bisa mendaftar CPNS ya. Tentunya kalau misalkan saya sendiri ya ini diminta mendaftar CPNS maupun juga P3K, ini saya lebih memilih menjadi CPNS ya, dikarenakan untuk CPNS ini menurut hemat saya ini memiliki pensiun kan. Nah, kemudian yang kedua, ketentuan jabatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 ini dibuka untuk jabatan fungsional ya dan jabatan pelaksana. Jadi di sini nanti untuk P3K maupun juga CPNS ini dibuka untuk jabatan fungsional dan juga jabatan pelaksana, teman-teman, yaitu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian yang ketiga, memperhatikan kondisi pegawai non ASN saat ini akan dipertimbangkan jabatan pelaksana ya untuk P3K. Jadi untuk P3K itu nanti sepertinya untuk jabatan pelaksana dengan persyaratan jenjang pendidikan paling rendah itu adalah sekolah dasar. Artinya teman-teman honorer yang ijazahnya itu SD ini nanti bisa diangkat menjadi P3K untuk jabatan pelaksana. Apakah P3K nanti tanpa tes ataukah dengan tes? Kita tunggu informasi lanjutannya. Jadi yang jelas di sini nanti teman-teman yang ijazah SD pun, ijazah SD, SMP, SMA ini nanti bisa mendaftar ya untuk P3K di tahun 2024. Nah, ini dalam pengadaan ASN sebagaimana dimaksud pada huruf 1A. Jadi untuk 1A yang P3K, teman-teman yang ijazah SMA, SMP, kemudian
SD ini bisa mendaftar ya, jadi nggak harus S1 teman-teman. Kemudian instansi pemerintah ini diharapkan untuk mengusulkan kebutuhan ASN dengan wajib memprioritaskan penataan pegawai non ASN. Kalau misalkan seperti ini kondisinya, berarti teman-teman yang masuk dalam kategori tenaga administrasi, penjaga, atau mungkin juga tenaga kebersihan, ini nanti semoga ini bisa ya untuk ikut seleksi di tahun 2024. Kemudian merujuk penjelasan sebagaimana angka 1 ini sampai dengan angka 4, diharapkan saudara untuk menyampaikan jumlah kebutuhan CPNS dan juga P3K tahun 2024 dengan melampirkan surat usulan dan surat pernyataan tanggung jawab mutlak ya, sesuai dengan format terlampir pada aplikasi e-formasi paling lambat 31 Januari 2024. Nah, dengan demikian di sini kita berharap saja semoga instansi kita ini nanti mengusulkan jumlah kebutuhan yang banyak ya. Dan ditutup di sini adalah dijelaskan tanggal 31 Januari 2024. Jadi jangan sampai Pemda ini mengusulkan formasi lebih dari 31 Januari, tentunya nanti informasi sudah ditutup. Jadi penentu nasib kita ke depannya ini adalah usulan di Pemda itu diusulkan banyak ataukah tidaknya teman-teman. Dan maksimal untuk pengusulan itu 31 Januari ya. Kemudian yang keenam, jumlah kebutuhan yang disampaikan pada angka 5 yaitu melalui informasi ini akan menjadi pertimbangan ya dalam penetapan jumlah kebutuhan ASN di tahun 2024 teman-teman. Nah, tentunya di sini dari surat ini adalah dikeluarkan dari Menpan RB terkait tentang usulan kebutuhan CASN tahun 2024. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa untuk tahapan pelaksanaan seleksi CASN itu adalah dimulai dari usulan kemudian nanti penetapan. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa di sini untuk tahapan seleksi CASN itu adalah dari tahun ke tahun ini tetap sama ya. Kalau misalkan saya melihat dari Undang-Undang ASN 2023, yaitu di sini untuk tahapan pelaksanaan seleksi CASN itu dimulai dari perencanaan. Nah, dari perencanaan kemudian setelah perencanaan ini selesai maka dilanjutkan untuk pengumuman kelowongan. Nah, setelah pengumuman lowongan ini adalah pelamaran, kemudian berikutnya ini adalah seleksi teman-teman. Jadi dimulai dari tahap awal ya, yang mana selanjutnya setelah selesai seleksi ini adalah pengumuman hasil seleksi. Setelah di sini pengumuman hasil seleksi ini adalah pengangkatan menjadi P3K. Nah, tentunya di sini merupakan tahap awal yaitu pengusulan formasi. Ini adalah salah satu tahapan seleksi. Dan selanjutnya sesuai dengan edaran di sini masing-masing pemerintah daerah ini baik itu kabupaten, kemudian kota, kemudian provinsi maupun juga instansi pusat diminta untuk melakukan pengusulan maksimalnya 31 Januari 2024 ini. Nah, selanjutnya dari Pemda ini nanti mengusulkan formasi usul kebutuhan yaitu mempertimbangkan kebutuhan prioritas, kemudian analisis beban kerja, kemudian kemampuan keuangan. Berikutnya di sini diusulkan melalui e-formasi. Nah, kemudian informasi ini dilanjutkan ke Kemenpan RB. Nah, setelah diusulkan jumlah formasi dan juga analisis beban kerjanya, maka di sini nanti akan ditetapkan yaitu penetapan ya, penetapan melalui SK Pan RB. Nah, SK Pan RB berisi tentang formasi. Berikutnya akan dikembalikan ke Pemda sebagai dasar pembuatan pengumuman pendaftaran seleksi CASN. Nah, jadi di sini sekarang ini sudah mulai perencanaan pelaksanaan seleksi CASN tahun 2024. Tentunya setelah perencanaan selesai, terbitnya SK Pan RB, kemudian nanti pengumuman lowongan ini akan berupa yang seperti ini. Jadi bagi teman-teman yang tidak lulus seleksi di tahun 2023, ini nanti nggak usah terlalu bersedih dikarenakan kita harus bersiap untuk ikut seleksi di tahun 2024. Semoga saja seleksi tahun 2024 ini nanti bisa berpihak kepada kita sehingga kita semuanya bisa lulus ya seleksi di tahun ini. Oke, demikian semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.